Buat izin juga kita akan rekam wawancaranya dari kamera sama dari voice notes. Yang pertama kita mau tanya masalah birokrasi untuk di Metro TV sendiri. Di media Metro TV prosedur kenaikan jabatan dalam setiap posisinya apakah bisa Bapak bantu jelaskan kira-kira? Oke. Kalau dari segi perusahaan ya, Metro itu kan banyak divisi. Ada divisi bisnis, ada divisi news atau redaksi, ada divisi yang lain yaitu divisi produksi, itu yang menangani program selain berita. Kalau divisi redaksi itu adalah divisi yang menangani seluruh program yang isinya adalah news atau berita. Nah itu kalau di divisi redaksi, kebetulan aku ini bagian dari redaksi ya. Posisiku adalah produser news. Produser news itu juga disebut sebagai staff news. Itu kalau dari segi jenjang, pertama kali orang masuk TV di bidang news ya, di divisi news itu adalah ada dua kemungkinan. Dia kalau nggak reporter maka dia adalah kameramen. Ada dua kemungkinan itu, reporter atau kameramen. Atau kemungkinan ketiga dia namanya video jurnalis, itu dia reporter merangkap kameramen, itu juga mungkin. Biasanya adalah kontributor, koresponden di daerah, itu biasanya VJ. Bahkan di kantor juga kalau orang lagi kurang, dia dikirim ke lapangan untuk liputan, bawa kamera sekaligus nulis berita, maka itu namanya VJ, video jurnalis. Jadi ada dua, tapi utamanya ada dua ya, ada kameramen yang tanggung jawabnya adalah merekam, dan yang kedua adalah reporter, tanggung jawabnya mengumpulkan semua data di lapangan dan menyusun menjadi berita, menjadi naskah. Nah itu pertama kali jenjang orang masuk ke TV adalah dua posisi itu. Kalau nggak kameramen, dia reporter. Nah itu bagaimana jenjang naiknya? Kalau naiknya itu biasanya sesuai dengan kinerja ya. Ada yang rajin, ada yang pintar, ada yang biasa saja, ada yang banyak ide, ada yang eksekusinya bagus dan lain sebagainya. Nah itu sistem kantor kan selalu mengawasi, menilai, setiap tahun dinilai kan. Nanti ada yang dinilai cukup mampu untuk naik jenjang. Nah sekarang jenjangnya apa dulu? Dari kameramen, reporter, posisi di atas itu adalah asprod. Asprod itu asisten produser, asprod atau korkam, koordinator kameramen kalau yang di kamera ya. Nah itu nanti kalau naik lagi itu ada namanya section head. Section head itu kepala bagian, bisa section headnya korkam, ada section headnya reporter. Tetapi nanti di dalamnya itu ada beberapa posisi. Di reporter itu ada setelah asprod tadi naik menjadi produser. Nah, posisiku itu produser ya. Produser itu tanggung jawabnya adalah dia nggak liputan lagi, tapi dia menerima hasil liputan dari tim di lapangan. Dia memilih, misalnya hari ini yang liputan 5 orang, hasilnya ada 30 berita. Nah, di programku itu hanya butuh 15 berita misalnya. Maka aku memilih dari 30 itu, aku pilih 15 terbaiknya, termasuk berita dari daerah, dari luar negeri juga. Aku pilih 15 sesuai dengan yang dibutuhkan hari itu. Setelah dipilih, disusun randonnya, terus diedit menjadi naskahnya, diedit, gambarnya dipilih, nanti didubbing dan lain sebagainya, sampai tayang. Nah, itu tanggung jawabnya produser. Dan nanti setelah produser, kalau dinilai mampu, terus kinerjanya juga bagus, jarang bolos gitu ya, nggak telat ya, attitude-nya juga baik. Nah itu nanti jenjang berikutnya adalah eksekutif produser. Kalau eksekutif produser itu dia sudah bertanggung jawab untuk satu program, bagaimana program itu tayang dengan baik, nggak ada kesalahan-kesalahan minor, misalnya CG-nya tulisannya salah, itu kan kesalahannya, dia harus mengawasi itu semua. Nah setelah eksekutif produser, nanti berikutnya adalah manajer. Manajer dia bertanggung jawab memastikan beberapa program itu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar itu orangnya cukup, rasio tenaga kerjanya cukup, dia sudah mikir ke situ. Makanya nanti kalau ada yang resign dia harus nyari lagi dari mana, dari bawah dinaikin dan sebagainya. Itu manajer. Nah, kalau sudah manajer, di atasnya lagi nanti bisa menjadi wapemret, wakil pemimpin redaksi, naik lagi bisa jadi pemimpin redaksi. Biasanya udah senior ya, pemimpin redaksi. Umumnya sih setelah itu biasanya udah pensiun ya.
Tetapi bisa saja kalau dia memang, tapi di news itu tertinggi itu, nggak ada di atasnya. Tertinggi adalah pemimpin redaksi. Dalam satu kantor hanya ada satu pemimpin redaksi, sehingga dari semua karyawan itu pasti akan dipilih yang terbaik untuk menjadi pemimpin redaksi, karena hanya ada satu orang. Kecuali dia sudah pensiun baru nanti ada gantinya, atau dia misalnya punya karir lain, ingin berpolitik menjadi anggota DPR, diganti yang lain, atau dia diincar sama nanti entah presiden siapa, dijadiin entah direktur, entah di kementerian, entah menteri, baru yang bawah diganti. Nah itu jenjang yang ada di karir, yang ada di divisi news televisi. Bagaimana untuk bisa naik, polanya seperti apa? Nah itu polanya adalah ada sistem manajemen di kantor yang menilai kinerja semuanya dari tahap ke tahap. Jadi bisa naik bisa enggak itu tergantung dari kinerja, kualitas, attitude dan lain sebagainya. Nah itu kurang lebihnya kayak gitu. Terkait dengan ini, karena kita mungkin masuk ke produksi, Pak Agus sendiri karena adalah produser dari news, kira-kira bagaimana kebijakan dari konten yang akan ditayangkan? Jadi kapasitas sebagai produser, bagaimana kebijakan terkait dengan konten yang akan ditayangkan di news tersebut, kira-kira gimana? Jadi produser itu dia punya tanggung jawab untuk memilih ya. Pertama memilih menyaring dari berita. Kan kita istilahnya itu belanja berita. Reporter, kameramen itu ditugaskan untuk belanja berita. Ada yang ke istana, ada yang ke kantor polisi, ada yang ke pasar, ada yang ke macam-macam. Kalau ada peristiwa kecelakaan, pesawat jatuh, kereta tabrakan, dia langsung ke TKP. Nah itu peristiwa di hari itu ada apa saja, materi yang masuk ke kantor apa saja, termasuk dari daerah, termasuk dari luar negeri. Kalau dari luar negeri itu ada kontributor kita di luar negeri, atau dari EPTN. EPTN itu jaringan berita yang kita bayar ke dia. Misalnya berita-berita dari Palestina, berita-berita dari Ukraina dan sebagainya, itu kita banyak yang ngambil dari situ ya. Meskipun sesekali kita ngirim orang ke sana. Nah itu tanggung jawab seorang produser adalah memilih di hari itu apa berita terbaiknya. Nah nanti jadi gini, satu program, misalnya aku di MHI ya, itu ada 6 produser. Dari 6 produser ini ada yang libur kan, tapi ada yang libur. Dalam satu hari ada orang yang ditugaskan sebagai runner itu gantian semuanya kebagian. Runner itu tugasnya adalah dia nyiapin materi kayak tadi rapat itu yang mimpin rapat itu runner dia datangnya lebih awal, dia milih berita-berita yang datang hari itu, terus dia susun yang paling bagus ini dibikin. Misalnya kalau MH itu 6 segmen, dalam 6 segmen ini dia bagi beritanya ini sekaligus dia menentukan kita mau live report dari lapangan dari mana yang kira-kira menarik. Nah itu nanti kita tentukan. Nah bagaimana pola seorang produser menentukan berita? Kayak tadi, produser bisa memilih dari materi yang berhasil didapatkan reporter, dia pilih terbaiknya di hari itu, karena nggak semuanya tayang, banyak yang dibuang, tetapi yang tayang adalah yang terbaik. Nah terbaik menurut produser itu yang bagaimana? Nah ini biasanya dipelajari ya nanti di komunikasi massa atau di jurnalistik ada istilahnya adalah news value atau nilai berita. Nah itu nilai berita itu adalah parameter yang digunakan produser atau tim redaksi untuk memilih berita mana yang ditayangkan. Itu ada beberapa kriteria. Yang pertama misalnya faktual, kejadiannya baru banget. Yang kedua aktual itu benar-benar nyata ya di lapangan sesuai dengan data. Kalau aktual itu baru banget. Kemudian magnitude, dampaknya apa, gede enggak, ngaruhnya besar enggak, itu beberapa pertimbangan. Terus prominent itu ketokohan. Misalnya Jokowi gendong cucunya di pasar, itu kan sepele ya, tapi karena Jokowi jadi berita. Kalau yang gendong orang tua kita nggak mungkin ada yang ceritain kan. Itu namanya prominent. Nah itu tadi sesuai pertanyaan ya, bagaimana pola memilihnya? Itu produser memilih peristiwa yang terbaik hari itu. Kalau di TV ada satu tambahan, visualnya juga harus bagus, visualnya yang menarik. Nah itu
parameternya apa? Parameternya adalah news value. News value-nya ya ada beberapa nilai news value itu yang nanti kalau teman-teman udah ngambil mata kuliah jurnalistik pasti ada itu news value. Oke Pak, itu tadi kan bahas tentang proses peliputannya Pak. Jadi kalau seumpama ada berita aktual yang benar-benar baru terjadi, nah untuk jurnalis sendiri itu punya grup atau orang tersendiri yang menginfokan kalau di sini nih ada berita ini, jadi langsung liputan ke sana, atau informasi dari mana sih Pak sebenarnya jurnalis itu langsung ke TKP? Nah, kok tahu gitu ya? Iya. Iya. Itu biasanya gini. Kenapa kok wartawan tuh ada di mana-mana gitu? Kalau ada berita selalu ada. Itu memang satu ada grup ya. Wartawan yang biasa liputan di Polres, di kantor polisi itu ada grupnya di sana. Wartawan yang biasa liputan di kantor istana itu ada grupnya. Jadi ketika ada kebijakan di istana apa gitu, si wartawan yang ditugaskan di sana pasti tahu dari grup itu. Oh, oke. Termasuk yang di polisi. Kalau ada kriminalitas yang misalnya tiba-tiba ditemukan mayat di Jakarta Utara gitu, di rumah ada 5 mayat itu pasti warga lapor ke polisi di sana kan, Polsek atau Polres gitu. Polisinya pasti ngasih tahu, pasti ada wartawan di situ. Yang polisi kenal itu pasti dia tahu, dia pasti ngasih tahu wartawan, entah siapa yang dia kenal, bisa Detik, bisa Kompas.com, bisa macam-macam. Wartawan yang tahu pasti masukin ke grup, udah tahu semua tuh. Oh, jadi ada koordinasi sama polisi gitu. Pak. Nah itu terus biasanya kalau di kantor itu yang punya anak buah, punya pasukan yang membawahi kameramen dan reporter itu namanya Korlip, koordinator liputan. Koordinator liputan itu setara produser namanya ya, jenjangnya. Nah itu mereka yang biasanya akses informasinya luas. Jadi dia yang kalau dia tahu peristiwa baru gitu, dia langsung ngasih tahu kita yang tim produksi. Ada peristiwa ini nih, menarik nggak? Kalau misalnya besar, menarik, kita langsung memutuskan live dari lokasi. Nanti Korlip yang mencari timnya, menentukan kameramennya sama reporternya siapa yang kesana, itu Korlip. Kita yang mempertimbangkan, ini kira-kira menarik, ini kira-kira cukup beritanya aja. Nah itu kita yang mempertimbangkan dan meminta ke Korlip itu. Gitu. Jadi langsung ada yang menghubungin, kita lihat dulu beritanya kayak gimana. Kalau besar langsung kita liputan ke TKP ya Pak. Nah kalau untuk cari-cari orang yang seperti itu Pak, kayak jurnalisnya atau kameramennya, itu proses perekrutmennya tuh kayak gimana sih Pak biasanya? Itu gini, biasanya ya kalau lagi rekrutmen itu memang biasanya setiap TV itu per tahun ada namanya angkatan ya, DVD program development itu sederhananya angkatan lah, katakanlah angkatan 2024 gitu. Kadang-kadang TV itu buka lapangan kerja, buka lowongan. Dia akan menerima biasanya minimal S1 ya. Minimal S1. Nah, jurusannya semuanya boleh. Kalau dari stasiun TV lain terus tiba-tiba melamar di stasiun TV tersebut, apakah boleh biasanya seperti itu? Banyak terjadi. Oh, banyak terjadi ya? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Jadi kan biasanya kalau jurnalis dari stasiun TV tersebut kan punya privasi atau dapur sendiri. Nah itu takutnya untuk dibocorin ke stasiun TV lain itu berarti nggak masalah ya Pak untuk rekrutmen dari kompetitor ibaratnya? Gak masalah, itu sering terjadi. Nah, kayak di bank juga kayak gitu sama. Itu biasanya gini, kalau yang fresh graduate, yang baru lulus gitu, itu angkatan per tahun gitu. Misalnya angkatan 2024 gitu, penerimaan fresh graduate, itu biasanya memang mereka baru lulus, belum tahu jurnalisme itu kayak apa, atau tahu tapi belum pernah menjalankan kan. Itu nggak masalah, nanti ada pendidikan dulu di sini. Biasanya 3 bulan. Diajarin cara nulis, cara wawancara, cara mengumpulkan data, cara on cam, ngomong di kamera itu kayak apa. Nah itu diajarin. Setelah 3 bulan baru nanti suruh liputan kayak gitu. Nah itu kalau pola rekrutmennya atau mencarinya seperti itu. Tapi ada juga nanti yang gini, tiba-tiba televisi itu punya program baru, di sana butuh produser kan. Kalau produser itu kan nggak bisa ngambil dari fresh graduate. Oh iya, dia harus pengalaman. Itu dia akan nyari dulu dari karyawan yang reporter yang sudah senior, siapa yang kira-kira sudah bisa dinaikkan. Terus kalau misalnya sudah dipilih nih, tapi masih kurang, ya dia akan nyari dari TV lain. Oh gitu. Nanti teman-temannya calling-callingan siapa nih yang bisa diajak nih, siapa nih. Akhirnya dapat gitu. Kemudian Metro punya program baru. Kurang orang nih gimana nih? Terus ada kenalan di Trans TV, ada kenalan di ini, ditawarin, mau nggak nih Metro butuh.
Biasanya ada yang mau apply ke sini kayak gitu. Atau kadang sebaliknya, mereka butuh nyarinya ke sini, ada yang begitu. Jadi itu hal wajar ya Pak? Ya itu hal biasa. Hal biasa ya. Hal biasa. Terkait dengan hal itu, karena tadi posisi startnya adalah di reporter sama kameramen, di saat ada angkatan baru, kira-kira apa aja indikator dari perusahaan Metro TV buat nentuin kira-kira oh ini akan ditempatkan sebagai posisi kameramen, oh ini akan ditempatkan sebagai reporter. Itu kira-kira indikatornya ada nggak Pak? Indikator tertentu yang memastikan oh jadi orang ini kita masukin ke reporter. Gitu ya. Ada, indikatornya ada. Jadi misalnya gini, pertama mungkin ditanya dulu ya, orang-orang kamu lebih suka kameramen atau lebih suka reporter? Ada orang yang lebih suka kameramen, ada passionnya di situ. Ada yang lebih suka reporter, ada passionnya di situ. Kalau sudah punya pilihan masing-masing, enak kan tinggal diarahkan. Tetapi kalau saya di mana aja boleh lah. Nah itu nanti tim itu akan menilai, mengira-kira ini kira-kira baiknya di mana. Dia nulisnya bagus enggak? Dia ngomongnya bagus enggak, dia kalau kameramen kan feelnya bagus enggak. Nah itu nanti tinggal dipertimbangkan lebih pasnya di mana. Itu ada penilaian, meskipun penilaiannya enggak yang kaku banget ya, tapi ada perkiraan seperti itu. Nah kalau dari monitoring kerjanya Pak, itu biasa gimana ya buat monitoring proses penanaman nilai dalam budaya kerjanya? Nah itu biasanya pihak HRD, Human Resource Develop itu dia punya beberapa ini ya kayak aturan, kayak etos kerja gitu, yang selalu kita sesekali pasti ada acara yang bertemu dengan mereka. Terutama yang baru masuk, karena kalau baru masuk itu akan ada pelatihan, akan ada pengenalan, itu pematerinya dari semua divisi termasuk HRD. Nah, nanti HRD itu yang menanamkan aturan-aturan, semangat dan lain sebagainya, itu disampaikan. Tetapi yang lebih penting kan bukan itunya, yang lebih penting adalah bagaimana ketika dia mulai bekerja. Seorang reporter, seorang kameramen, dia akan di bawah Korlip itulah nanti yang menilai kinerja mereka. Jadi setiap hari kan ada proyeksi nih, ketika diproyeksikan liputan di mana, dia jalan, hasilnya seperti apa, itu dalam durasi waktu sebulan 2 bulan kan kelihatan mana yang hasilnya bagus, mana yang serius, mana yang etosnya bagus, mana yang ugah-ugahan, itu kan kelihatan ya. Itu dari proses itulah nanti penilaian itu muncul. Oke. Sama kalau dari Metro TV sendiri kan kalau tren itu kan setiap tahun atau setiap bulan kan suka beda tren-trennya. Nah itu penyesuaian dari Metro TV dengan tren yang berkembang di masyarakat itu kayak gimana? Tren itu maksudnya isu yang berkembang apa? Isu yang masuk. Iya, kalau tren atau isu itu kaitannya kan ini, kita beritanya apa, biar penontonnya atau ratingnya itu bertahan kan arahnya ke situ ya. Itu biasanya kita akan membedah hasil share and rating dari AC Nielsen. Kita setiap hari dapat data share dan rating itu. Ketika share-nya turun, data itu kan semua TV kita dapat ya. TV yang share-nya bagus itu beritanya apa, materi-materinya apa. Terus di-compare dengan TV-TV yang lain, beberapa TV termasuk produk kita sendiri yang banyak penontonnya itu berita soal apa. Itu ada polanya. Nanti ketika misalnya dulu pernah santer banget kasus penganiayaan itu ya David Ozora oleh Denny Mario ya, itu pernah tinggi banget gitu. Orang lagi fokus ke situ, pengen nonton semua. Tapi lama-lama ketika sudah tayang terus running, misalnya sampai sebulan gitu, orang mulai bosan, grafiknya mulai turun. Nah nanti akan ada peristiwa baru apa yang kira-kira orang kita ngikutin. Itu satu hal ya. Di sisi lain, ketika ada hal yang memang dinilai penting, dinilai dibutuhkan oleh masyarakat, kita tidak mempertimbangkan share dan rating, itu akan kita tayangkan. Misalnya dulu kalau awal-awal itu tentang prokes, protokol kesehatan saat pandemi, itu kita nggak mempertimbangkan akan rating tinggi atau rendah, tapi kita mempertimbangkan prokes itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, harus kita sebar. Ada pertimbangan itu. Jadi pertimbangannya bisa macam-macam ketika kita memilih berita untuk ditayangkan. Pak, terkait keredaksian nih Pak, kalau misal
seorang pemimpin ini nge-push terlalu jauh ke karyawan atau ke wartawan lah gitu. Tapi wartawan itu tidak bisa memenuhi keinginan si pimpinan tersebut. Lalu kalau pimpinan itu tuh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu Pak. Sanksinya seperti apa dan gimana gitu Pak? Oh iya, ini pimpinan pasti pengennya anak buah produktif. Betul. Pasti itu. Dan produktif itu parameternya apa? Kalau reporter kameramen produktif itu adalah setiap peristiwa penting yang dia liput dia harus dapat data-datanya, dapat kameramen dapat gambarnya. Artinya dipush, ditekan harus dapat. Ketika masih dalam koridor itu, maka seorang pemret, seorang manajer, seorang outlet itu tidak bisa disalahkan. Memang dia tugasnya di situ. Tetapi kalau dia misalnya nyuruh liputan sampai 15 jam nggak boleh pulang, nah itu kalau dalam kondisi tertentu, misalnya tertentu gini, sedang ada pemilu, penghitungannya itu lama sampai malam, tidak ada tim lain, misalnya orangnya kurang, terus dia nge-push tim yang ada nggak boleh pulang sampai selesai, itu masih bisa dimengerti. Tetapi kalau nggak penting-penting banget, nggak orang tim juga banyak, di-push kayak gitu, dia bisa protes. Dia bisa protes dan protesnya akan dimengerti. Tapi kalau memang kondisinya darurat, dia protes, itu dia akan dimarahin karena dia harus tahu kondisi. Karena dan itu pun nggak akan sering terjadi kan, hanya sesekali terjadi. Kalau nge-pushnya masih dalam koridor itu masih oke, nggak bisa disalahkan. Tetapi kalau nge-pushnya sudah berlebihan, misalnya dia ngincar satu orang nih, setiap hari suruh liputan 15 jam. Kan kalau liputan kan jam kerja kan 8 jam kan kurang lebih. Nah itu bisa, kalau si karyawan tadi protes ke atasannya lagi, ini bisa dipermasalahkan, minimal ditegur, jangan begitu kayak gitu minimal. Oke, tadi Pak tentang pimpinan ke bawahan tentang jam kerja ibaratnya. Nah kalau tentang materi yang dibawakan sama jurnalisnya Pak, itu tiba-tiba ada kesalahan informasi atau dari tim redaksinya kecolongan kalau itu tuh informasi nggak benar atau jadi kontroversi akhirnya membawa nama stasiun televisi. Nah pimpinan biasanya responnya kayak gimana Pak? Itu nggak sering tapi pernah terjadi ya, ketika orang membawakan materi salah. Nah salah itu nanti akan dianalisa, salahnya itu salah yang dia manusiawi, salah itu kan lupa, salah sebut dan macam-macam. Kayak dulu pernah kan dari dari studio Metro TV gitu, si reporternya itu salahnya dari studio Metro Mini. Itu pernah dulu. Tetapi ketika diselidiki, yaitu memang slip of tongue ya, jadi dia bukan sebuah kesengajaan. Akhirnya ya mungkin kalaupun ditegur gitu, nggak sampai yang dipecat gitu sih enggak. Tetapi kalau ini kasusnya belum ada ya, tetapi ini misalnya aja, misalnya orang ini sengaja membuat naskah disalah-salahkan, atau ketika dia jadi presenter sengaja membacanya itu disalahkan biar TV-nya malu. Nah itu kalau ketahuan, dianalisa ternyata ini kesengajaan, ya bisa dipecat. Langsung ya Pak. Karena ya gimana, dia nggak mau kerja karena dia malah mau mencelakakan perusahaan kan. Tapi nggak pernah ada sih kasus kayak gitu. Oke, Pak, kalau untuk teknologinya sendiri yang dipakai perangkatnya apa aja ya? Perangkatnya? Perangkat dalam buat operasional kerjanya. Perangkat itu kalau dari liputan di lapangan ya, itu pertama kamera dia pasti ada kameranya. Kamera itu macam-macam. Kalau zaman dulu ada Sony PD, ada Divisi Pro yang gede-gede, sekarang udah nggak laku. Karena selain mahal juga bikin capek gitu kan. Sekarang udah kamera banyak macam-macam. Yang jelas kamera. Seorang kameramen dia pertama harus tahu operasional kamera. Yang kedua, dia harus tahu karakteristik gambar untuk berita. Jadi ada dua hal. Satu, operasional kameranya dia tahu. Yang kedua, karakteristik gambar untuk news dia harus tahu. Nah itu nanti diajarin kalau yang sudah masuk. Karena semua orang bisa ngambil kamera kan, tapi belum tentu gambarnya cocok untuk itu. Terus itu yang kameramen. Kalau reporter ya harus punya HP yang jelas ya.
karena pasti koordinasi terus. Terus kemudian ada lagi teknologi internet itu yang membantu live dari lapangan ke kantor. Itu bisa ada beberapa jaringan yang bisa dipakai. Tetapi harus ada teknologi itu yang bisa live dia dari mengirim gambar seketika itu kan, untuk live itu dari lapangan ke kantor. Terus nanti di kantornya sendiri itu ada sistem komputer untuk koordinasi berita, materi berita dan sebagainya. Itu kalau Metro pakainya Dalet, namanya Dalet ya sistemnya itu. Kalau TV lain ada, aku lupa namanya, tapi nggak hanya Dalet, ada beberapa. Itu sistem jaringan komputer kantor yang memungkinkan kita, misalnya aku nyiapin materi berita di komputer sana, aku siapin, gambar aku potong, aku masukin ke situ. Nanti ketika tayang di sini itu sudah ada gitu. Itu ada teknologinya seperti itu. Kalau zaman dulu pakainya kaset. Di sana diedit dulu, direkam di kaset, bawa ke sini, colokin lagi. Itu zaman dulu masih manual istilahnya. Kalau sekarang sudah setiap komputer sudah langsung nge-link ke semua. Itu. Seperti tadi yang Bapak bilang, dalam satu redaksi itu kan ada beberapa produser ya, dan ada banyak sekali berita yang masuk. Nah, pernah nggak kira-kira ada mismatch, maksudnya produser yang satu maunya berita ini yang tayang, nah sedangkan Bapak mungkin maunya berita ini yang tayang di antara banyak berita itu. Nah, kira-kira pernah tidak terjadi perselisihan tentang berita mana yang akan kita naikkan, lalu bagaimana kira-kira solusi yang diambil, atau apakah mungkin pimpinan dari redaksi tersebut akan turun apa menentukan? Itu meskipun nggak sering ya sesekali terjadi ya, tetapi yang paling bisa menentukan hari itu adalah yang tugas runner. Runner itu yang bisa menentukan. Biasanya ada dua berita sama-sama menarik, tetapi durasinya cukup hanya tinggal satu. Harus pilih salah satu. Nah, yang memilih itu yang paling berat runner. Jadi kalau ada dua produser, yang satunya menjadi runnernya yang lebih menentukan. Atau nanti EP, executive producer, itu dia yang, kalau dia yang milih ya sudah ngikutin dia. Nah, tapi kalau EP-nya udah bebas yang mana, nah itu runner yang milih. Jadi balik ke flashback lagi nih Pak, tentang sejarahnya pertama kali si Metro TV ini tayang, terus dan bagaimana juga sih caranya Metro TV ini untuk mempertahankan citra, kan termasuk Metro TV kan termasuk satu televisi yang paling legend di Indonesia. Jadi gimana sih cara mempertahankan citra tersebut? Kalau awal mula tayang aku nggak tahu ya. Aku masuk di Metro itu tahun 2015. Ini kalau nggak salah itu pertama kali tayang tahun 2000 kalau nggak salah. Ya, ceritanya bagaimana ya mungkin panjang ya. Aku nggak tahu. Tetapi bagaimana Metro TV mempertahankan citra? Memang Metro itu biasanya beritanya itu dinilai yang soft ya, soft dan disaring gitu. Misalnya gini. Kalau dulu TV One itu bisa menayangkan kasus Ningsih yang pengobatan alternatif, itu bagi Metro itu nggak layak untuk ditayangkan karena nggak ilmiah. Nah, Metro cukup memilih berita ya yang kan tagline-nya itu ada tulisan knowledge to elevate. Knowledge to elevate itu artinya materi berita yang kita bikin itu harus menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Untuk apa? Untuk masyarakat mengelevate, meningkatkan, elevator itu kan naik ya, meningkatkan kualitas hidupnya. Itu filosofinya Metro sih. Jadi memang berita yang kita pilih, berita yang kita kemas itu dipertimbangkan harus bisa menjadi knowledge. Bukan kalau pengobatan alternatif yang dukun, yang macam-macam itu kan rumor ya, enak diceritakan tapi nggak ada manfaatnya. Gitu. Nah itu kalau Metro nggak mau. Meskipun itu ratingnya bisa tinggi, kayak dulu Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng itu sebagai peristiwa hukum tayang, tetapi sebagai dia punya keahlian menggandakan uang itu nggak bagus untuk masyarakat. Nggak bagus ditayangkan ya Pak. Dulu kalau TV One itu kan banyak banget kan ya. Jadi nggak disaring. Kita hanya menayangkan sebagai peristiwa hukum atau sebagai fenomena sosial, nggak terlalu berlebihan. Mungkin itu yang masih dipegang konsisten Metro TV ya, berpegang pada itu tagline itu bahwa berita-berita kita itu ya harus dipilih peristiwa terbaik yang memang itu
sekiranya bermanfaat bagi pemirsa, bagi masyarakat. Ya, terkait dengan karena kita sama-sama tahu bahwa Metro TV itu beritanya berimbang gitu ya Pak, selalu menyajikan berita yang berimbang. Nah sebelumnya kami udah pernah riset sebagai tugas akhir dari mata kuliah komunikasi massa terkait dengan pemberitaan Metro TV selama masa pemilu kali ini. Nah dari riset tersebut yang kita dapatkan dari video-video yang Metro TV upload ke YouTube itu kami menemukan bahwa di Metro TV ada kecenderungan untuk memberitakan lebih banyak salah satu paslon. Dari Bapak sendiri, apakah ada klarifikasi atau statement terkait hal itu? Karena yang kita tahu kan Metro TV selalu berimbang nih biasanya beritanya. Namun kenyataannya pada saat kita riset ada salah satu paslon yang lebih banyak pemberitaannya dibandingkan paslon yang lain. Iya. Kira-kira gimana? Itu memang bisa dilihat sendiri ya dari jumlah berita. Memang ada paslon yang jumlahnya lebih banyak dari paslon yang lain. Tak dipungkiri, memang datanya seperti itu. Tetapi Metro TV sendiri tetap memberi ruang bagi calon yang lain itu, tidak ditolak, tidak dilarang, malah diharuskan, harus tetap ditayangkan dalam tone yang sama. Tone yang sama itu, misalnya paslon yang satu yang punya itu tone-nya positif, paslon yang duanya juga positif, sama-sama positif ditayangkan meskipun jumlahnya tidak sama. Jadi ruang untuk paslon yang lain tetap dibuka, tetap dikasih. Ini berbeda yang informasi ada ya di TV yang menolak untuk paslon yang tidak mereka dukung. Yaitu untuk Metro TV kita malah diwajibkan ya agar semua paslon dikasih ruang yang sama dengan tone yang sama. Tone yang sama, yang sama-sama positif, meskipun jumlahnya nggak sama, yaitu memang ya tidak dipungkiri, bisa dicek sendiri kan, memang seperti itu. Jadi harus netral ya Pak? Tetapi semuanya tetap kita kasih ruang ya. Nggak ada paslon yang ini jangan tayang, itu enggak, tetap dikasih ruang. Dan itu juga bisa dicek kan, paslon yang lain tetap tayang dan tunesnya itu tone yang sama-sama positifnya gitu, sama-sama positifnya. Itu kurang lebihnya di situ. Mungkin kira-kira segini aja yang bisa kami tanyain. Sebenarnya question listnya sih banyak Pak, cuman karena Bapak mengganggu Bapak, jadi kita mau terima kasih dulu sama Pak Agus sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami interview. Semoga hasil dari wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat lain. Dan tugasnya beres gitu ya. Amin. Kita bisa lulus bareng-bareng. Oke. Terima kasih banyak. Tapi yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak? Cukup. Terima kasih atas informasinya tentang stasiun televisi yang kita belum pernah tahu sebenarnya dapur-dapurnya kayak gimana. Tadi diinformasi sama Pak Agus. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau nanti kurang data boleh WA, telepon bebas ya. Iya. Nah, aku kebetulan harus mulai ngedit lagi. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak.